Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang cara menghadapi nervous atau grogi saat seleksi interview kilang Malaysia. Buat teman-teman yang penasaran bisa simak video ini sampai habis ya. Oke, yang pertama adalah niat. Sebelum kalian melakukan seleksi, alangkah baiknya bulatin niat kalian. Niat kalian tuh kesana mau ngapain sih gitu. Misalnya mau bagian orang tua, pengen punya tabungan, pengen punya usaha, atau keinginan lainnya yang ingin capai. Nah, kalian harus berpikir, aku harus bisa lolos, aku harus bisa lolos, aku harus berhasil. Ketika yang lain bisa, kenapa aku tidak bisa? Aku juga harus bisa. Pokoknya bulatin tekad kalian harus lolos. Dengan seperti itu, saat kalian sudah bertemu user datang di tempat wawancara, grogi atau nervous kalian akan berkurang. Yang kedua adalah buat pertanyaan seputar pertanyaan yang mungkin ditanyakan saat nanti seleksi. Di video aku sebelumnya juga udah pernah membuat video seputar seleksi Malaysia itu gimana, terus pertanyaan yang sering ditanyain dan aku juga udah buat jawabannya tuh gimana. Kalian bisa simak di video aku sebelumnya ya. Semoga aja bisa membantu dari video itu. Oh ya, kalau kalian sudah mempelajari pertanyaan-pertanyaan dan kalian sudah membuat jawaban, saat kalian seleksi, ketika pertanyaan itu sama, kalian tidak bingung lagi berpikir jawabnya gimana, tinggal kopas aja ya, karena sudah berlatih kan sebelumnya. Karena saat nervous atau grogi itu biasanya kalau ditanya kita itu ngeblank, bingung jawab apa. Yang harusnya jawabnya itu tenang, terus benar, tegas, jadi grogi, terus ngomongnya itu jadi terbata-bata, terus biasanya aal. Jangan seperti itu ya, karena pentingnya berlatih dulu sebelum wawancara supaya tidak ngeblank. Yang ketiga adalah berpikir positif dan bersikap tenang. Berpikir positif ya teman-teman, pokoknya aku harus bisa. Ketika yang lain bisa, kenapa aku nggak bisa? Kita semua sama di sini, mau kerja, mau cari kerja. Ketika yang lain lolos, aku juga harus lolos. Berpikir positif, tenang ya, bersikap tenang juga itu penting. Jangan grogi. Aku pokoknya bisa demi orang tua di rumah, pengen rubah nasib. Ya Allah, semoga aku bisa. Bismillah, kalian bersikap tenang dan berpikir positif. Yang keempat adalah anggap pewawancara atau user itu sebagai teman. Ini penting agar kita itu tidak grogi ya. Karena biasanya kalau user itu udah datang, kita itu selalu mikir, wah ini orang besar, orang atasan, orang penting. Sedangkan aku orang bukan siapa-siapa. Aku takut gitu. Biasanya itu udah takut kalau lihat wajah user itu datang. Itu normal ya, setiap orang pasti mengalami seperti itu saat seleksi wawancara. Kalian anggap aja user itu sebagai teman kamu, kawan kamu. Jadi saat kita bertatap muka, saat face to face itu, oh ini teman aku, dia ngomong apa aku jawab gini. Jangan anggap dia itu kayak atasan kamu. Nanti kalau kalian anggap dia itu atasan kamu, itu kamu pasti kayak merasa berkecil hati gitu. Kayak, wah aku gak mungkin lolos, aku takut apa segala macam. Kayak itu selalu berpikir negatif. Nah, hilangkan rasa itu. Anggap aja pewawancara kamu itu sebagai teman. Kalian berdiri, bismillah aku bisa, duduk, wah ini teman aku. Dia ngomong apa, aku jawab aja. Jadi, biar kamu itu tidak nervous, tidak grogi saat berhadapan dengan user. Yang kelima adalah percaya diri. Percaya diri itu penting ya teman-teman. Kita saat melakukan seleksi itu harus percaya diri. Wah, aku harus bisa. Aku pasti bisa. Yang lain bisa, kenapa nggak bisa? Pokoknya aku harus bisa. Aku cocok kerja di sini. Aku pilih kilang ini atau pabrik ini atau pekerjaan ini. Aku pasti bisa karena aku orang yang sangat bekerja keras. Aku tidak malas. Pokoknya kamu tuh harus percaya diri. Percaya diri ini akan membangun di diri kamu supaya mengurangi rasa nervous atau grogi. Karena kalau tidak percaya diri itu biasanya berkecil hati. Wah, kayaknya aku nggak lolos deh, yang
yang daftar banyak sekali, ratusan orang mungkin. Sedangkan aku ini nggak pengalaman kerja, baru lulus. Hilangkan rasa itu ya. Biasanya kalau kita tuh melihat yang daftar atau seleksi itu banyak banget, biasanya kita tuh menjadi berkecil hati. Hilangkan rasa itu, kalian harus percaya diri. Karena di Malaysia itu hanya membutuhkan orang yang mau belajar, tidak membutuhkan orang yang skill banyak-banyak ya. Dia membutuhkan orang yang mau belajar, yang bekerja keras. Kamu nggak pengalaman kerja nggak masalah, yang penting kamu itu mau belajar. Jadi kalian percaya diri aja kalau kalian itu bakal lolos. Yang terakhir adalah berdoa. Sebelum kalian dipanggil urutan seleksi ya, sebelum kalian tuh dipanggil seleksi maju, kalian tuh berdoa, ya Allah semoga aku lolos, pokoknya aku harus lolos ya Allah, semoga ini jalan rezekiku. Kayaknya kalian berdoa sama yang di atas, kalian renungin aku kesana mau ngapain, mau gini, mau bagian orang tua segala macam, kalian berdoa aja supaya aku pasrahkan semua yang kulakukan ini sama yang di atas. Nah, setelah kalian sudah berdoa, sudah dipanggil maju ke depan, kalian tidak merasa tertekan ya. Apa yang kita lakukan sudah berserah diri sama yang di atas. Jadi, pentingnya berdoa. Semoga aja yang aku lakukan ini tidak sia-sia. Semoga aja yang aku lakukan selama ini berbuah manis. Oke, itu adalah 6 tips cara menghadapi nervous atau grogi saat seleksi kilang di Malaysia. Buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang tahap proses seleksi interview ya, semoga diloloskan, dilancarkan, tetap semangat. Jangan pernah berkecil hati, kita semua sama cari kerja, jadi jangan pernah berkecil hati, aku belum punya pengalaman sama sekali, takut nanti di sana gimana. Pokoknya hilangkan rasa negatif. Pokoknya harus percaya diri, positive thinking itu penting ya. Karena kalau kita sudah memutuskan ikut kerja di pekerjaan itu, ya kita pokoknya bersikap tenang dan positif. Aku harus bisa, aku harus lolos. Nah, saat seperti itu, insya Allah ya, ini pengalaman aku, biasanya kita itu lolos kalau udah percaya diri banget. Oh ya, sekian video dari aku, semoga aja bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.